Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya memberikan selawat beserta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan sedikit berdiskusi mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diamanahkan kepada kami untuk didiskusikan sesama kelompok. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Harun dan di sebelah kanan saya bernama Ustaz Mustafa dan di sebelah kiri saya bernama. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Tolago. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Sultan Amegorotala. Nah, jadi kami teman-teman sekalian berbeda, kami berasal dari beda-beda daerah dan disatukan di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan sekarang kami sudah semester 6. Oke, baik teman-teman, langsung saja masuk kepada pembahasannya mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus karena berhala-berhala dan patung pada zaman dahulu itu dijadikan sebagai Tuhan mereka yang mereka sembah, yang patut mereka sembah. Manusia berada saat itu dalam kesesatan serta diombang-ambingkan oleh dunia dan mereka berpoya-poya di dalamnya. Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rahmat bagi umatnya dan sekaligus sebagai pemberi petunjuk, pemberi peringatan untuk umatnya sehingga bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah selain dirinya. Mungkin teman-teman sekalian sempat terbesit dalam benak teman-teman, mengapa sih pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya berkisaran sekitar 8 sampai 90 orang. Padahal kalau mau dilihat dari sejarah, beliau berdakwah selama 950 tahun. Dan kenapa hanya mendapatkan sedikit umatnya? Nah, ini mungkin sekilas dari saya. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam sudah menghalalkan segala cara untuk kiranya bisa memanggil umatnya untuk sama-sama kepada ajaran beliau, untuk mengikuti ajaran yang dibawakan oleh beliau. Namun lagi-lagi umatnya itu sangat keras kepala dengan kesombongannya, dengan gagahnya. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam sampai mereka mengamanahkan kepada generasi selanjutnya. Ketika mereka ingin meninggal, mereka memberikan sebuah wasiat bahwa jika seandainya saya meninggal, kalian tidak bisa mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, bahkan harus memusuhinya, karena yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam adalah sesat. Itu yang diberikan kepada umat setelah mereka, sehingga kaum Nabi Nuh hanya berkisaran sekitar 90 dan 80 orang, karena memang sikap kesombongan yang tidak mau menerima, sifat keangkuhan yang tidak mau mengambil jalan yang benar, maka hal tersebut sangat sulit Nabi Nuh alaihissalam menjalankannya. Dan selanjutnya mungkin bisa kita mendengarkan sedikit dari rekan saya di sebelah kiri, Salsabila Tolago, mengenai biografi dari Nabi Nuh alaihissalam. Setelah saya akan menjelaskan biografi singkat mengenai Nabi
Nuh. Nama asli beliau ialah Abdul Ghaffar. Karena seringnya menangis, maka diberilah nama Nuh. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur 480 tahun dan menjalankan misinya sebagai nabi dan rasul selama 5 abad. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang banyak disebut-sebut dalam Al-Quran, di mana penyebutannya sampai mencapai 43 kali. Secara garis besar, keturunan beliau adalah putri dari Amik bin Matusalam bin Idris dan naik sampai kepada Nabi Syed dan Nabi Adam alaihissalam. Jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam adalah 1000 tahun lebih. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa jarak keduanya adalah 1056 tahun. Antara kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Nuh adalah beliau seorang yang cerdas, patah berbicara. Beliau juga seorang nabi yang mempunyai tahap kesabaran yang amat tinggi. Oleh karena itu, beliau diangkat oleh Allah sebagai salah seorang rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Beliau dipuji oleh Allah sebagai seorang hamba yang selalu bersyukur. Sekian. Nah, itu sejarah singkat mengenai biografi Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin selanjutnya teman-teman tidak abdul ketika kita mendengarkan sejarah dan sedikit mendengarkan kisah-kisahnya tanpa kita mendapatkan hikmah dari kisah Nabi Nuh ini. Dan hikmahnya itu akan dijelaskan langsung oleh rekan saya di sebelah kanan ini yang bernama Askari Mustama Abai. Untuk itu saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada saudara lain. Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwasanya setiap daripada cerita atau setiap daripada kisah ini memiliki daripada hikmah. Nah, di sini ya hikmah daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya memang setiap manusia itu ya tidak bisa menjadikan manusia itu lebih manusia, artinya menjadikan manusia itu lebih taat kepada Allah. Tapi hal atau perihal mengajak itu adalah sesuatu yang wajib, apalagi kepada para nabi alaihissalam. Maka untuk itu kita sebagai sesama ya mengambil pelajaran bahwasanya jangan pernah berhenti untuk saling mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam siang dan malam beliau berdakwah dari henti-hentinya kurang lebih 9 tahun tadi ya. Tetapi beliau hanya mendapatkan 60 sampai 80 orang. Nah, kemudian hikmah yang kita bisa ambil di sini bagaimana kita menjaga diri kita dengan ahli keluarga kita. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Ya, karena jangan sampai ya diri kita ini masuk ke surga, tetapi ya istri kita, anak kita ini di dalam neraka. Maka tidak etis sekali bagi kita ini seorang ya kepala keluarga ya, seorang menjadi kepala keluarga. Jadi mungkin begitu dari saya sedikit saja. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa mengenai hikmah yang ada di balik kisah Nabi Nuh. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan video kami pada kesempatan kali ini. Nah, namun sebelumnya teman-teman, kami ingin mengajak teman-teman untuk kiranya jika anak-anak teman-teman sekalian yang ingin menjadi seorang dai dan seorang penceramah terhebat mungkin bisa dimasukkan kepada jurusan kami, karena dosen-dosen kami adalah orang-orang yang sangat-sangat profesional dalam segi keilmuan mereka dan tidak bisa diragukan keilmuan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sangat istimewa yang dipilihkan oleh Allah untuk mengajar di jurusan ini. Jadi teman-teman, kami butuh teman-teman untuk menyebarkan luas ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW melalui jurusan ilmu Al-Qur'an dan
tafsir. Mungkin sekian dari kami kelompok 6. Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.